ulang tahun kepada OMG yang ke-15 tahun. Dan saya mengapresiasi pemberian award malam ini yang dilakukan oleh OMG Group. Sekali lagi, Dirgahayu OMG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan muliakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Bambang Susatyo. Yang saya hormati para Menteri Kabinet yang hadir bersama kita. Di depan sudah ada Pak Menkominfo, Pak Rudi Antara, serta para menteri lain yang diwakili dan yang akan muncul hadir pada malam hari ini. Tokoh pers nasional yang juga tokoh nasional, Bapak Surya Paloh. Bapak Surya Paloh ini selalu menjadi inspiring bagi Obsession Media Group. Ini Pak Bambang harus dipahami, Obsession Media Group ini bukan punya Pak Surya Paloh. Namanya saja sama, Media Group. Ada obsessionnya, kalau obsession punya Pak Usama. Cuman beda-beda tipis lah ilmunya, karena satu guru satu ilmu. Pak Surya Paloh ini guru kami dalam dunia pers. Pak Bambang juga mantan jurnalis ya, sangat paham. Yang saya hormati tokoh nasional Bapak Akbar Tanjung yang sudah ada di tengah-tengah kita, Bapak Jenderal Sutioso, ada juga Tuan Guru Bajang, para CEO dari berbagai perusahaan yang hadir, juga para pejabat eselon dari berbagai departemen, baik calon-calon penerima award maupun para profesional, birokrat yang telah hadir di tengah-tengah kita, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang kami muliakan. Pertama-tama tentu kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini kita bisa bertemu di dalam acara Obsession World 2019 yang memang kita selenggarakan setiap tahun. Dari tahun ke tahun berkembang perjalanan Obsession World. Pada malam hari ini Obsession Media Group memasuki usia yang ke-15 tahun. Tepuk tangan dulu buat Obsession Media Group yang sudah berusia 15 tahun. Pak Rudi Antara, saya laporkan pada malam hari ini kita mengambil tema Ethnicity of Indonesia, keberagaman Indonesia, dengan tujuan kita sebagai pers nasional ingin berkontribusi selain sebagai penegak demokrasi, tetapi juga melakukan edukasi kepada masyarakat bangsa dan negara. Oleh sebab itu keberagaman Indonesia ini harus kita jaga seutuhnya, sehingga peran dari Obsession Media Group dalam rangka menopang nasionalisme dan juga keberagaman yang ada di negara kita ini menjadi pilar utama yang kita kembangkan melalui media kita. Yang kedua, kita juga pada malam hari ini akan menyatakan perang terhadap hoax ya. Kebetulan Obsession Media Group pada malam hari ini juga akan melaunching TV OMG yang kita akan arahkan untuk perang terhadap hoax ya. Karena hoax-hoax ini kita lihat sudah merusak ya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, kalau Pak Rudi Antara pernah paparkan kepada Obsession Media Group tahun lalu bahwa media sosial sekarang ini lebih dipercaya daripada media mainstream, maka Obsession Media Group bertekad bahwa media mainstream seperti OMG ini insya Allah ke depan akan tetap menjadi acuan dari warga masyarakat, lebih kuat daripada media sosial. Karena media sosial tidak ada penanggung jawabnya ya, sumber dari manapun. Sedangkan kita Obsession Media Group sangat bisa dipertanggungjawabkan. Kemarin contohnya bulan lalu Obsession Media Group menerbitkan majalah edisi khusus Men's Obsession dengan tema kinerja
Presiden Jokowi untuk mengabdi pada umat, ya, untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami syiarkan kepada seluruh masjid di Indonesia, kemudian ada sejumlah medsos yang muncul yang menyatakan bahwa Men's Obsession merupakan media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya tantang sampai ke pengadilan, ternyata mereka mundur ya. Karena Men's Obsession adalah media mainstream yang terdaftar di Dewan Pers, beda dengan media sosial. Jadi ada penanggung jawabnya sehingga insya Allah seluruh informasi yang kita kembangkan melalui Obsession Media Group bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu pada malam hari ini kita kembali akan memberikan wording kepada para tokoh dari berbagai kalangan. Kami batasi karena memang kami sangat selektif untuk memberikan penghargaan kepada para tokoh. Selain itu, Bapak-bapak hadirin sekalian, pada malam hari ini kami juga secara khusus akan memberikan wording kepada perusahaan swasta yang turut memberikan kontribusi konkret di dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini kita seleksi amati selama 1 tahun terakhir dan insya Allah penghargaan tersebut akan kita serahkan pada 2 perusahaan, satu swasta, satu lagi perusahaan BUMN, yakni Bank Sentral Asia yang memberikan kontribusi konkret dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ini Pak Rudi Antara sudah kami laporkan juga kepada Bapak Presiden tanggal 14 Januari lalu. Kontribusi yang kedua adalah Bank Republik Indonesia, Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia. Kita tepuk tangan kepada kedua bank ini yang pimpinannya sudah hadir di tengah-tengah kita, Pak Yahya Setiaatmaja dan Direksi BRI. Bapak-bapak hadirin sekalian, pada malam hari ini ada perbedaan dengan Obsession World tahun-tahun lalu. Malam ini akan juga di-launching sebuah buku, 1 malam di Baitullah bersama Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo ini memang ada true story tersendiri. Secara singkat saya sampaikan, pada 2014 saya berkesempatan menjadi pimpinan rombongan umroh keluarga Joko Widodo. Jadi saya yang memimpin rombongan umroh itu. Sebagai penulis tentu saya catat semua kegiatan yang dilakukan beliau. Belakangan saya berpikir, mengapa kok isu anti-Islam begitu dahsyat menerpa Bapak Joko Widodo, padahal yang sesungguhnya dia orang yang taat beribadah, ya. Taat beribadah. Oleh sebab itu Pak Joko Widodo, saya minta izin untuk menulis buku itu dan beliau mengizinkan, dan pada malam hari ini buku itu sudah selesai. Inilah buku terlama yang saya tulis. Biasanya buku saya tulis 6 bulan, tapi karena saya sudah banyak kesibukan, buku ini saya tulis 3 tahun dan baru berkesempatan di launching pada malam hari ini. Tanggal 14 Januari saya sudah laporkan pada Presiden Joko Widodo di Istana bertiga dengan Pak Menteri Mensesnek. Saya laporkan akan di launching tanggal 6 Maret malam ini. Saya sudah sampaikan undangan. Insya Allah diatur Pak Usama dengan Mensesnek kehadirannya. Oleh sebab itu saya bikin undangan. Sampai kemarin saya berkesempatan ke Istana bersama Pak Surya Paloh dan bertemu kembali Presiden. Presiden masih mengagendakan untuk hadir pada malam hari ini, ya. Baru tadi jam 5 sore Mensesnek kontak saya, Pak Usama, ini luar biasa sekali seharian jadwal Bapak Presiden, ya. Sore ini beliau masih ada di daerah Lenteng Agung. Rencananya masih ada 2 agenda lagi, termasuk agenda untuk hadir dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan beliau bisa hadir, tapi bagaimana kalau tidak sejak awal kehadirannya? Saya sampaikan silakan Pak Menteri puncak acara sekitar jam 9 malam. Ya, kita usahakan nanti ya Pak Usama, tapi ini tolong acara berjalan saja. Oleh sebab itu kita doakan moga-moga Pak Presiden dalam keadaan sehat, ya. Karena seharian ini beliau agendanya cukup padat dan pada malam hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu Pak Rudi Antara, mohon izin acara tetap kita mulai tadi. Karena sesuai arahan Mensesnek, acara tetap dimulai supaya semua kegiatan bisa dilaksanakan. Insya Allah Bapak Presiden bisa hadir di tengah-tengah kita.
Saya kira itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian. Sebelum kita lanjutkan kegiatan ini, saya juga mohon kesempatan yang baik ini testimoni dari dua tokoh tentang Obsession Media Group yang sudah 15 tahun ini. Pertama dari Ketua DPR RI yang backgroundnya adalah seorang jurnalis, Bapak Bambang Susatyo, dan yang kedua dari tokoh pers nasional, Bapak Surya Paloh. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Para tokoh, Bapak dan Ibu yang amat saya hormati dan saya muliakan. Dan secara khusus tentu yang punya hajatan malam hari ini, pemilik Obsession Media Group, sedikit sama namanya, Bung Usama Hisam dan keluarga besar semuanya yang saya banggakan. Tentu yang pertama sekali betapa saya berbangga hati mengikuti perjalanan 15 tahun Obsession Media Group yang sudah dilalui. Menapak dari tahapan satu ke tahapan berikutnya, tetapi yang jelas patut disyukurin. Pada hari besar, hari ulang tahun yang ke-15 pada saat ini, Obsession Media Group semakin mengokohkan posisi dan eksistensinya di dalam keluarga besar community media massa di Indonesia. Saya juga menghargai di samping pemberian award pada malam hari ini, seperti biasanya setiap tahun yang dilakukan, dengan memilih para tokoh-tokoh yang memang dianggap tepat untuk mendapatkan penghormatan, mendapatkan penghargaan award daripada Obsession Media Group, dengan melihat dari berbagai prestasi latar belakang dan apa yang dijalankan. Tapi juga secara khusus malam hari ini telah diutarakan tadi adanya peluncuran sebuah buku yang ditulis oleh Bung Usama Hisam, yaitu Semalam di Baitullah. Nah, ini luar biasa. Ini mengenang kembali pada tahun 2004 yang lalu, memang Bung Usama memimpin, ya, bagaimana mendampingin Pak Jokowi untuk melaksanakan umroh bersama dengan sejumlah para sahabat. Ketika nanti mungkin hasil dari penulisan ini akan mendapatkan referensi untuk mengetahui lebih dekat sebenarnya bagaimana peranan daripada owner Obsession Media Group itu sendiri, ya, yang memang luar biasa, dan saya kenal juga kedekatannya secara khusus dengan Presiden kita Bapak Joko Widodo. Sekali lagi saya ucapkan selamat, mudah-mudahan Obsession Media Group akan tetap bertahan, mampu dan berkembang ke depan. Dan untuk itulah kita semuanya saya ajak untuk memberikan aplaus kepada ulang tahun ke-15 Obsession Media Group ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Usama tidak pernah berubah. Malam ini saya ditodong kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara tentang Obsession Media, pikiran saya melayang pada beberapa tahun yang lalu, tahun 1999. Karena ketika itu saya pikir ini adalah medianya Bapak SBY. Nah, ternyata Pak Usama bilang Pak SBY hanya punya 35%, selebihnya saya. Tapi sekarang 100% sahamnya ada di keluarga saya. Luar biasa. Jadi memang adaptasi sebuah media itu harus betul-betul tajam. Kalau dulu ketika Pak SBY berkuasa, Pak SBY lah yang identik dengan Obsession. Nah sekarang
Obsession Media menulis banyak soal Pak Jokowi dan sekarang sudah tepat. Artinya apa? Artinya media ini menulis yang baik-baik, tokoh yang baik-baik. Sekali lagi selamat kepada Obsession Media. Saya dan Pak Osama ini sebagai anak-anaknya Bang Surya. Kami berdua lahir dan besar di sebuah jalan yang namanya Gondang Dia. Sebelum reformasi dan kemudian ketika media kami dibredel, harian prioritas, ketika itu satu-satunya koran berwarna. Belum pernah ada koran ketika itu yang berwarna. Dan Bang Surya melakukan terobosan pada saat itu. Yang namanya Bang Surya memang tidak pernah berubah. Ada nakal-nakalnya. Makanya belum setahun kita sudah dibredel ketika itu. Tapi saya lihat Bang Surya tidak putus asa. Ya. Dia terus bergerak maju. Dan saya lihat juga Bang Surya seperti orang naik mobil, dia tidak pernah ingat di mobil itu ada rem dan ada kopling mundur. Jadi gas terus. Itulah sedikit yang kami ambil pelajaran dari Bang Surya. Karena kami berdua Pak Osama ini rasanya seperti mobil yang tidak punya rem dan kopling mundur. Jadi maju terus, pantang mundur. Jadi tidak aneh kalau media yang dipimpin Osama ini terus bergerak maju dalam situasi apapun, ya, adaptif dan cepat menyesuaikan dengan suasana dan selalu pilihannya tepat. Saya kira sama dengan kita semua, tidak ada yang menyangka Pak Jokowi kita itu menang, tapi Osama dan Obsessionnya tepat memilih Pak Jokowi dan mendukung Pak Jokowi sehingga tahun 2014 menang sebagai presiden. Saya kira kalau hari ini pilihannya ke Pak Jokowi, itu juga menggambarkan kepada kita bahwa Pak Jokowi akan menang kembali. Jadi benar apa yang dikatakan Pak Maruf Amin tadi, Pak Osama ini seperti Ali Nujum. Dan tebakannya tepat terus. Ya mudah-mudahan nanti tokoh-tokohnya yang dipanggil, diberi penghargaan akan terus menanjak karirnya. Sekali lagi Pak Osama, Pak Ridwan Hisam, selamat, maju terus, pantang mundur, sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzina an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala ashabi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Sohibul Bait Pak Osama Hisam, keluarga Hisam, Pak Ridwan. Ini ada Bang Surya Paloh, Tuan Guru, Bang Akbar, tentunya kolega saya Pak Erlangga. Pertama, saya mohon maaf Bapak Presiden tidak bisa hadir dan 9 dari 10 menteri yang mendapat award tidak hadir. Saya mohon maaf, mengapa? Karena mereka sedang bekerja.
Nah, kemudian Pak Erlangga bagaimana? Pak Erlangga juga sebenarnya sedang bekerja, tadi sedang rapat. Hanya karena di sini ada keluarga Golkar, ada keluarga Ketua Umum Golkar Bang Akbar Tanjung, ada Pak TGB yang menjadi pengurus Golkar, Bang SP yang tadi dibisikin katanya Ketua Alumni Golkar, yang tentunya sekarang jadi Ketua Nasdem, dan juga Bang Ridwan Husam yang juga mantan Ketua DPD Golkar. Jadi itu yang kedua, mohon maaf. Yang ketiga, karena tadi disampaikan oleh Pak Usama bahwa dengan peluncuran televisi dan lain sebagainya akan ikut memerangi hoax. Dengan hati terbuka, dengan tangan terbuka, saya sampaikan kami siap bekerja sama. Ini saya bawa datanya kebetulan, bagaimana hoax ini makin lama makin meningkat. Dan Kementerian Kominfo senantiasa mencoba mengadresnya, tapi memang tidak mudah menangani hoax. Agustus 2018, hoax yang berhasil diidentifikasi karena Kominfo melakukan suatu identifikasi bahwa ini hoax, tentunya harus melakukan validasi, harus disampaikan mengapa ini hoax, faktanya apa. 25 bulan Agustus. Kemudian September 27, Oktober meningkat 53, November 63, Desember 75, Januari 175, Februari kemarin 353. Itu hoax yang berhasil diidentifikasi. Potensi hoax yang tentunya kami harapkan kerjasama antara lain dengan OMG ini juga pasti banyak lagi dan kita harus address sama-sama. Dan paling banyak saya sampaikan juga 181 berkaitan dengan politik secara total. 126 berkaitan dengan kesehatan. 119 berkaitan dengan pemerintah. Artinya pemerintah yang kena hoax. Ada kejahatan dan juga ada agama. Jadi betapa hoax ini menjadi common enemy bagi kita semua yang merusak tatanan kita berkehidupan di Indonesia. Jadi saya ucapkan selamat kepada atas peluncuran OMG TV, dan kami siap bekerja sama dengan OMG untuk memerangi hoax. Dan saya berharap juga banyak lagi yang lainnya bersama-sama untuk kita memerangi hoax. Ibu bapak sekalian yang saya tidak bisa sebut satu persatu, selamat kepada penerima award malam ini. Mudah-mudahan sebagaimana Kiai Ma'ruf Amin sampaikan bahwa makomnya naik. Kalau 10 menteri mendapat award, makomnya mungkin tahun 2024 nanti naiknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.